Jangan berpura-pura dalam beribadah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitabnya, seorang yang bertakwa tidak berpura-pura dalam beribadah, tetapi sudah menjadi tabiatnya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahir dan batinnya, tanpa berpura-pura. Adapun orang munafik selalu berpura-pura dalam semua keadaannya, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dalam bentuk lahir tanpa disertai batin. Ia tidak bisa masuk ke surga, tempat orang-orang bertakwa. Setiap tempat mempunyai syarat, setiap amal ada pelakunya, dan setiap kerusakan ada pelakunya. Wahai orang-orang munafik, bertaubatlah dari kemunafikanmu, kembalilah dari pelarianmu. Bagaimana mungkin kamu membiarkan tawaran setan? Jika kamu salat atau puasa, kamu melakukannya karena makhluk, bukan karena Allah. Dalam penjelasan ini, Syekh Abdul Qadir Jailani jelas menyatakan atau menunjuk kepada orang-orang semacam kita-kita ini, yang dimana kita-kita ini atau orang Islam yang ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai orang-orang munafik, bukan orang-orang yang benar-benar beriman. Karena dalam setiap beribadah, kita ini hanya menyembah makhluk atau melakukan ibadah-ibadah itu karena makhluk, bukan karena Allah Ta'ala. Apalagi kita kan suka sharing, jikalau seumpama ketika kita lagi dalam kesusahan atau lagi dalam penderitaan, kita rajin beribadah, rajin sholat, yang tujuannya kita sholat itu agar diangkat kesusahan-kesusahan kita ini. Nah, dalam kajian tasawuf, ternyata perbuatan-perbuatan ini termasuk orang-orang yang keliru, karena ini adalah bentuk penyembahan kepada makhluk. Ya mungkin di kalangan untuk orang-orang syariat, yang orang-orang awam, ini masih dikatakan baik-baik saja atau wajar, karena apapun dalihnya harus memohon kepada Allah untuk mengangkat penderitaan-penderitaan ini. Tetapi di dalam ajaran-ajaran tasawuf, justru ketika kita mendapatkan penderitaan ini, kita itu harus nerima. Dan adapun ketika kita beribadah, ibadah kita itu bukan ingin diangkat penderitaan-penderitaan kita, tapi karena mutlak kita ini beribadah karena Allah Ta'ala. Dan hal semacam ini saya merasa yakin banyak di antara kita melakukannya hal semacam itu. Jadi ketika kita ibadah itu karena kita mengharapkan makhluk atau sesuatu yang tadi disebutkan untuk diangkat penderitaan-penderitaan kita. Dan tentu jika keadaan kita dalam beribadah seperti itu, maka hanya sekedar lahiriah saja kita beribadah kepada Allah, ternyata batin kita ini lalai kepada Allah. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mengapa kamu mengaku beriman padahal kamu tidak beriman? Iman itu berarti sabar menghadapi ujian. Iman itu juga berarti pemurah terhadap apa yang ia miliki. Pemurah karena Allah, bukan karena syaitan, bukan pula untuk tujuan nafsu. Barang siapa yang meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan duduk di pintu-pintu makhluk. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, maka ia akan menutup pintu-pintu makhluk di depannya dan memutus pemberian mereka darinya. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa orang beriman itu berarti orang yang sabar menghadapi ujian. Jadi ketika kita mendapatkan penderitaan, ketika kita ingin hilang penderitaan itu, maka ini dikatakan tidak sabar. Justru dengan sabar ini kita ini bisa menikmati penderitaan-penderitaan itu. Mungkin bagi orang awam hal ini sulit untuk dilakukan, karena mustahil bagi orang awam bisa bertahan dalam kondisi kita terpuruk. Tetapi bagi orang tasawuf
dalam keterpurukan itu memiliki hikmah dan pencerahan yang amat dalam, dan sehingga mereka ini sangat menikmati penderitaan-penderitaan itu. Bahkan justru mereka ini dalam keadaan menderita seperti ini justru makin kuat keimanannya. Makanya ada hadis, saya pernah mendengar hadis bahwa saya tahu hadis tahu bukan, cuman saya pernah mendengar bahwa hadiah dari Allah itu adalah kefakiran dan kemiskinan. Itu hadiah dari Allah. Jadi artinya penderitaan-penderitaan yang diberikan Allah kepada diri kita ini adalah bagian bentuk dari hadiah bagi Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan hadiah? Karena ternyata menurut orang-orang Sufi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa dalam keadaan menderita ini, jika kita menerimanya dengan baik, dengan hati jernih, dengan penuh keimanan, justru penderitaan ini menjadikan kebahagiaan bagi batin dirinya. Dan juga kata Syekh Abdul Qadir, wahai gulam, hendaknya diam itu menjadi perangaimu, tidak ingin dikenal menjadi pakaianmu, dan lari dari makhluk itu menjadi tujuanmu. Jika engkau mampu membuat lubang di bumi untuk tempat persembunyianmu, lakukanlah. Hendaklah yang demikian itu menjadi perangaimu, sehingga imanmu meningkat, langkah keyakinanmu mantap, sayap kebenaranmu mulai berbulu, dan kedua mata hatimu mulai terbuka. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir bahwa orang yang beriman itu mestinya harus banyak diam. Tetapi kata diam ini yang mesti kita pahami, bahwa diam ini bukan tabiat kita, tapi kita diam ini karena berdasarkan pengetahuan kita. Jadi artinya ketika suatu keadaan di mana kita harus berbicara atau harus berkoar-koar, ketika itu juga kita tahu bahwa ketika kita mau berbicara atau mau melakukan sesuatu, kita itu tahu bahwa itu akan merugikan diri kita atau akan mengundang kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan-kesalahan dalam arti lalai terhadap Allah, atau kita berbicara itu manfaatnya kurang bermanfaat, atau ya semacam itu, maka kita harus memilih diam. Jadi diam ini bukan karena kita tabiat kita diam. Jadi yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani ini, lebih bagus diam kita ini diam karena kita tahu bahwa jika kita berbicara, maka ini akan melalaikan diri kita kepada Allah, dan dari pembicaraan itu sia-sia, sedikit manfaatnya atau tidak berdampak pada keimanan kita, maka ini lebih baik diam. Dan kadang-kadang kan kalau kita merasa lebih tahu sedikit saja, kita pengennya ngoceh. Tetapi kalau orang yang punya pengetahuan, sekalipun kita tahu, sekalipun kita bisa mengomentari dari obrolan-obrolan itu, kita bisa diam karena ukurannya ketika kita mau mengatakan sesuatu itu yang kita tahu itu, kita mengukur kemanfaatannya, apakah ini manfaat atau sia-sia. Itu ukuran-ukurannya seperti itu. Jikalau hanya sia-sia saja atau hanya menimbulkan cuman unjuk diri, kehebatan diri kita saja, itu percuma. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai gulam, kenalilah Al-Khaliq, terapkanlah adab ketika di hadapannya. Selama hatimu jauh darinya, berarti adabmu buruk terhadapnya. Jika engkau mendekat, berarti baiklah adabmu. Gurauan para pelayan di depan pintu adalah ketika raja belum datang. Ketika sang raja datang, semua akan diam dan penuh adab, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Jadi artinya
bahwa ketika kita diam, eh, ini diartikan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ini orang-orang yang beriman. Jadi misalnya nih, ketika kita ini memiliki keimanan yang benar kepada Allah, maka kita ini akan cenderung lebih banyak diam, seperti yang kita katakan tadi. Jadi ketika kita banyak berbicara, itu yang dikhawatirkan itu adalah satu, kelalaian kita terhadap Allah, kedua kesia-siaan, atau malah timbul ujub. Nah, biasanya kan kita kalau berbicara suka ingin pamer, ingin kita ini lebih tahu. Itu sama saja menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kita itu tidak memiliki adab. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau memang kita ini beriman, kenal sama Allah, dekat sama Allah, ya mestinya kita harus punya adab. Dan salah satu ciri adab kepada Allah itu yaitu harus banyak diam. Karena tidak mungkin kita di hadapan raja, katanya, banyak tingkah, banyak komentar. Nah, begitu juga ketika kita merasa dekat dengan Allah, merasa ada Allah di hadapan kita, kenapa kita mesti banyak tingkah, banyak komentar seperti itu? Jadi dalam judul Jangan Berpura-pura Dalam Beribadah ini, yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani ini terlalu banyak yang dibahasnya, dan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya ini benar-benar mengkritik atau mengatakan bahwa kita ini, orang-orang kita semacam kita ini yang masih syariat saja, ini termasuk orang-orang yang munafik, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa orang-orang munafik ini masuk ke dalam neraka yang paling bawah atau kerak-keraknya neraka, seperti itu. Ya mungkin kalau dari ulama-ulama syariat bahwa kita ini bukan termasuk orang yang munafik, tetapi ternyata bagi orang yang dalam kajian tasawuf, ternyata kita ini masih termasuk orang yang munafik, sekalipun ya semacam yang saya jelaskan tadi, sekalipun kita beribadah ya tujuannya untuk surga atau takut neraka, ini termasuk orang yang munafik. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kita ini tujuan ibadah-ibadah kita ini hanya takut makhluk, hanya menginginkan makhluk, seperti itu. Tidak ada sedikit pun orang yang beribadah itu karena Allah Ta'ala. Ya kebanyakan di antara kita itu beribadah itu karena makhluk, karena surga dan neraka itu adalah makhluk. Nah, perbedaannya seperti itu. Ya mudah-mudahan penjelasan ini menjadi pecut atau menjadi cambukan kepada diri kita, agar diri kita lebih mengerti dan memahami, lebih memajukan atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.